Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas mengenai syarat dari ta'rif bil had dan ta'rif bil rasm. Apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika kita hendak membuat ta'rif bil had dan ta'rif bil rasm. Wa syartu kullin ayyura mutarida munakisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan wa la tajawuza bila qarinatin biha tuhurriza. Wa syartu kullin, dan adapun syarat masing-masing takrif, maksudnya ini masing-masing takrif dari takrif had dan takrif rasm, ayyura ialah dilihat apa kullin mutoridan mutorid. Pertama mutorid. Mutorid ini sama dengan jami', yaitu menghimpun seluruh afrad individu yang dicakup oleh mu'arraf. Munakis yaitu sama dengan mani' atau mencegah masuknya individu yang berada di luar individu yang dicakup oleh mu'arraf. Jadi syarat yang pertama adalah mutorid, ta'rif itu harus mutorid. Yang kedua harus munakis. Wa zahiran, dan zahir, jelas. Ta'rif harus jelas, harus lebih jelas daripada mu'arrafnya. Harus lebih diketahui daripada mu'arrafnya. La ab'ada, tidak lebih jauh atau lebih sama. Wala musawiyan, dan tidak setara. Ini menjelaskan maksud dari zahir ini ya. Daripada mu'arrafnya. Tidak boleh lebih samar dan tidak boleh setara fil khafa, atau kejelasannya setara. Itu juga tidak boleh. Takrif syarat yang ketiga harus lebih jelas, lebih masyhur, lebih diketahui daripada mu'arrafnya. Karena tujuan dari ta'rif itu adalah memperjelas mu'arraf. Kalau ta'rif itu malah lebih akhfa, lebih samar atau setara, berarti tujuan dari ta'rif itu tidak tercapai. Wala tajawuza, dan tidak boleh majaz, menggunakan lafadz majaz dengan syarat bila qorinatin, tanpa qorina, tanpa ada indikator, biha, dengan qorinah, tuhuriza, dijaga apa tajawuz atau majaz. Wasyartu, dan adapun lafadz wasyartu, mubtadaun adalah mubtada, mudhafun menjadi mudhaf. Kullin, adapun lafadz kullin, mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Yang dimaksud dengan kullin ini apa? Ai minal haddi, dari ta'rif had, bil had, war rasmi, dan ta'rif bil rasm. Ta'rif analitik dan ta'rif deskriptif. Li'annal lafzi, karena sesungguhnya apa ta'rif lafzi, la yushtaratuh, tidak disyaratkan, fihi, di dalam al-lafzi, syai'un, apa sesuatu, min hadhihi syuruti, dari syarat-syarat ini. Jadi syarat-syarat yang akan dijelaskan oleh nazim ini adalah syarat-syarat yang hanya berlaku kepada ta'rif bil had dan ta'rif bil rasm. Sementara
Di dalam ta'rif lafzi, maka syarat-syarat ini tidak diberlakukan. Ayyura al-jumlatu adapun jumlah khabarun adalah menjadi khabar dari syartu. Muttaridan adalah adapun lafaz muttarid, maf'ulun sanin liyura adalah maf'ul kedua dari lafaz yura. Munakisan adapun lafaz munakis, na'tun adalah na'at li muttarida bagi lafaz muttarid. Wa zahiran dan adapun lafaz zahiran ma'tufun ialah diatofkan ala muttarida atas lafaz muttarid. Makna dari zahir ini apa? Wadihan jelas. La ab'ada adapun lafaz ab'ada ma'tufun ialah diatofkan ala muttarida atas lafaz muttarida. Makna dari la ab'ada ini apa? Ai akhfa, lebih samar minal mu'arrafi dibanding mu'arrafnya, daripada mu'arrafnya, sesuatu yang didefinisikan. Wala musawiyan dan juga tidak sama, setara. Nah, ini wala musawiyan ini kedudukannya wala musawiyan dan adapun lafaz wala musawiyan maktufun ialah diatofkan ala muttarida atas lafaz muttarif ala atas lafaz muttarida lil mu'arrafi terhadap mu'arraf fil khafai di dalam kesamarannya. Jadi di dalam ta'rif itu ada yang disebut dengan at-tasawi fis sidqi, ada yang disebut dengan at-tasawi fil khafa. Kalau at-tasawi fis sidqi itu yang dimaksud dengan jami' mani. Jami' mani atau motorid munakis itu bisa juga dikatakan sebagai musawat atau at-tasawi, yaitu antara ta'rif dan mu'arraf setara di dalam mencakup terhadap afrodnya atau individu-individunya. Semua individu yang dicakup oleh mu'arraf juga dicakup oleh ta'rif. Semua individu yang dicakup oleh ta'rif juga dicakup oleh mu'arraf. Itu yang dimaksud dengan at-tasawi fi sidqi. Dan itu harus menjadi syarat di dalam ta'rif. Itu kata lain dari at-tasawi fi sidqi ini kata lain daripada jami' dan mani. Sementara yang kedua yaitu at-tasawi fil khafa, yaitu setara di dalam khafa, kesamarannya. Artinya kejelasan antara ta'rif dan mu'arraf itu setara. Dan ini yang tidak boleh berada di dalam ta'rif, yaitu at-tasawi fil khafa. Wala tajawuza dan adapun lafaz tajawuza ma'tufun ialah diatofkan ala muttarida atas lafaz muttarida ay lafdhan majazian, yaitu berupa lafaz majaz. Bila qarinatin adapun lafaz bila qarinatin muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdzufin dengan lafaz yang dibuang. Na'tun menjadi na'at. Biha ay bitilkal qarinah tuhurriza bil bina ilil majhul dengan mabni majhul ay al majaz. Majaznya itu dijaga ya dengan adanya qarina itu, maka makna hakikatnya berarti tidak diinginkan. Karena nanti kalau tidak ada qarina, maka lafaz itu bisa dikehendaki makna hakikinya, juga bisa dikehendaki makna majaznya. Karena itu ketika mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan lafaz majaz tanpa ada qarina tidak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan makna hakikinya yang dikehendaki. Nah, baru kalau ada indikator, ada qarina bahwasanya yang dimaksud dari lafaz itu adalah makna majaznya, maka itu baru boleh ya di dalam ta'rif. Kalau ada qarina sehingga makna hakikinya tidak dikehendaki dengan adanya qarina tersebut. Qala syarihu berkata siapa syarih? Zakaron nazimu menyebutkan an-nazimu siapa nazim fi hadzal baiti di dalam bait ini
arba'ata syurutin pada 4 syarat ilmu arifi terhadap mu'arif, sesuatu yang mendefinisikan. Ada yang disebut dengan mu'arraf yang didefinisikan, ada yang disebut dengan mu'arif. Mu'arif ini kata lain dari ta'rif. Al-awwalu adapun yang pertama, syarat dari mu'arif ini yang pertama, ayyakuna ialah ada apa mu'arif, mutoridan ialah mutorid. Apa maksud dari mutorid? Ay jami'an menghimpun li afradil mu'arrafi terhadap seluruh individu-individu mu'arraf yang didefinisikan. Jadi syarat ta'rif yang pertama yaitu ta'rif harus mencakup kepada seluruh individu yang dicakup oleh mu'arrafnya. Tidak boleh ya individu yang dicakup di dalam mu'arraf malah di dalam ta'rif tidak dicakup. Itu namanya tidak jami'. Jadi harus jami'. Ta'rif itu harus jami', yaitu menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf. Wasani adapun yang kedua ayyakuna ialah ada apa mu'arif munakisan ialah munakis. Apa yang dimaksud dengan munakis? Aimanian mencegah min dukhuli ghairihi dari masuknya selain mu'arraf fil haddi di dalam had, di dalam definisi. Syarat yang kedua adalah munakis. Maksud dari munakis ini adalah ta'rif harus bisa menghalangi masuknya individu-individu yang tidak masuk di bawah cakupan mu'arrafnya. Individu itu sebenarnya tidak dicakup oleh mu'arraf. Tidak dicakup oleh mu'arraf. Maka di dalam ta'rif juga tidak boleh dicakup. Itu namanya harus mani, harus mampu mencegah masuknya afrod individu yang tidak dicakup oleh mu'arraf. Selain individu yang dicakup oleh mu'arraf tidak boleh ada di dalam ta'rif. Nah, kalau demikian berarti ta'rif itu sudah mani. Wahadza dan adapun ini indal Qarafi ialah menurut Imam Al-Qarafi. Wa qala dan berkata Al-Ghazali, siapa Imam Al-Ghazali, wa Ibnul Hajib dan Ibnul Hajib berkata gimana? Al-muttaridu adapun muttarid, al-mani'u ialah mani. Wal mun'akisu dan adapun mun'akis, al-jami ialah al-jami. Wa huwa dan adapun qaulul Ghazali wa Ibnul Hajib ini, al-jari ialah yang berlangsung atau yang berlaku atau yang ada ya, maksudnya al-jari ini yang berlaku ala al-sinatil fuqaha'i atas lisan-lisan para ulama fikih. Ini maksud mutorid dengan jami' munakis mani itu menurut Imam Qarafi. Namun menurut Imam Ghazali dan para ulama fikih dan Ibnul Hajib juga yang dimaksud dengan mutorid itu adalah mani, sementara yang dimaksud dengan munakis itu adalah jami'. Jadi terbalik ya. Terbalik. Cuman secara mafhum, secara makna sama. Mani itu adalah mampu mencegah, sementara jami harus mampu menghimpun. Wadzalika dan adapun jami' mani atau mutorid munakis ta'rifil insani ialah seperti mendefinisikan manusia bil hayawanin natik dengan al hayawanun natik. Fa inna hadzal ta'rifa maka sesungguhnya ta'rif ini, definisi ini qad kana ialah sungguh telah ada apa hadzal ta'rif jami'an ialah menghimpun wa mani'an dan mencegah. Li'annahu karena sesungguhnya hadzal ta'rif jami'un ialah menghimpun li jami'i afradil insani terhadap seluruh individu-individu manusia biqaulina dengan perkataan kita al hayawan wa mani'un dan mencegah liduhuli ghairil insani terhadap masuknya selain manusia biqaulina dengan perkataan kita an-natik lafaz an-natik. Jadi contoh takrif yang sudah jami' mani adalah mendefinisikan manusia dengan hayawanun natik. Mal insan, apa itu manusia? Al hayawanun natik, manusia itu adalah makhluk hidup yang berpikir. Nah, definisi al hayawanun natik ini sudah jami
dan sudah mani. Artinya sudah mencakup seluruh individu yang dicakup oleh mu'arraf dan mencegah masuknya individu yang tidak berada di bawah cakupan mu'arraf. Di bawah cakupan mu'arraf. Falau kanah, maka apabila ada apa ta'rif atau mu'arif ghaira jami'in, ialah tidak menghimpun, kata arifil insani seperti mendefinisikan manusia bil katibi dengan al-katib, fala yasihhu, maka tidak sah at-ta'rifu apa ta'rif definisi, li anna minal insani, karena sesungguhnya ialah sebagian dari manusia, man siapa orang, layak tubuh yang tidak bisa menulis siapa man. Nah, kalau tidak jami, ada ta'rif tidak jami, maka itu tidak boleh. Seperti contohnya, mendefinisikan manusia dengan al-katib, dengan yang bisa menulis. Mal insan, siapa itu manusia? Al-katib, ialah yang bisa menulis. Nah, ini namanya tidak jami'. Kenapa? Karena di dalam ta'rif ini ada individu yang dikeluarkan, padahal individu itu dicakup oleh mu'arrafnya dari lafadz insan. Insan itu kan mencakup kepada orang yang bisa menulis dan kepada orang yang tidak bisa menulis. Nah, kalau mendefinisikan manusia hanya dengan orang yang bisa menulis saja, maka orang yang tidak menulis padahal itu bagian dari individu yang dicakup oleh manusia nanti akan dikeluarkan dari takrif ini, dari takrif al-katib ini. Karena itu mendefinisikan al-insan dengan al-katib itu tidak boleh karena ghairu jami'. Karena katib ini tidak menghimpun seluruh individu yang dicakup oleh lafaz al-insan. Hanya sebagian individu saja yang dicakup. Sementara individu yang lain yang seharusnya masuk, yang seharusnya dicakup oleh insan itu tidak ada di dalam ta'rif, tidak dicakup di dalam ta'rif. Al-ghairomani'in, atau tidak mampu mencegah, tidak bisa mencegah. Kata arifil insani seperti mendefinisikan manusia bil hayawani dengan hayawan, dengan makhluk hidup fakot saja. Fala yasihu, maka tidak sah apa ta'riful insan bil hayawan aidan juga, wa ingkana, meskipun ada apa ta'riful insan bil hayawan jami'an, ialah menghimpun di jami'i afradil insani terhadap seluruh individu manusia. Walakin ghairi man'in, walakin ghairu man'in, akan tetapi tidak mencegah li ghairi terhadap selain insan, lidukhulil farasi, karena masuknya faras kuda, wal baqari dan sapi, fil hayawani di dalam kata lafadz hayawan. Kalau tidak mani juga tidak boleh. Contohnya yang tidak mani, mendefinisikan insan dengan hayawan. Misalnya mal insan, apa itu manusia? Hayawan, ialah makhluk hidup. Nah, mendefinisikan al-insan dengan hayawan ini tidak boleh karena hayawan ini tidak mani, tidak mampu mencegah masuknya individu yang tidak dicakup oleh insan. Ada individu-individu yang berada di luar individu yang dicakup oleh insan masuk di dalam kata hayawan. Misalnya kuda itu masuk kata hayawan, bakor itu masuk kata hayawan. Nah, sementara faros, bakor ini bukan individu yang dicakup oleh al-insan. Karena itu mendefinisikan al-insan dengan al-hayawan, dengan makhluk hidup itu tidak boleh karena hayawan ini tidak mani', tidak mampu mencegah masuknya individu di luar individu yang dicakup oleh lafaz al-insan. Ini syarat yang pertama dan kedua. Wasalisu, dan adapun syarat yang ketiga, ayyakuna, ialah ada apa mu'arif, alhara, ialah lebih jelas, minal mahdudi, dari sesuatu yang didefinisikan. La aba'ada minhu, tidak boleh lebih jauh atau lebih samar
minhu dari mahdud, wala musawiyan dan tidak setara lahu terhadap mahdud. Lahu terhadap mahdud. Ini maksudnya musawiyan fil khafa, bukan musawiyan fil sidqi. Syarat yang ketiga dari ta'rif itu harus lebih jelas dari mu'arrafnya, dari mahdudnya atau dari mahdudnya ya. Mahdud sama mu'arraf itu sama ya. Dari mahdudnya, dari sesuatu yang didefinisikan. Tidak boleh lebih samar atau setara, kejelasannya setara, itu tidak boleh. Wa amma idza kana ab'ada minhu, dan adapun apabila ada apa mu'arif atau ta'rif ab'ada ialah lebih samar minhu dari mahdud, kata arifil asadi seperti mendefinisikan asad bil ghadamfari dengan ghadamfar, atau kata arifin nari atau mendefinisikan api bi annaha bahwa sesungguhnya nar jismun ialah jisim kan nafasi seperti nafas bi fathil fa'i dengan fathahnya fa, fala yasihu maka tidak sah apa ta'rif li annal asadah karena sesungguhnya apa asad wan nar dan nar api azharu ialah lebih jelas li annal asad wan nar azhar lil mukhatab bagi lawan bicara minal ghadamfari dari ghadamfar, karena asad nar azharu lil mukhatab minal ghadamfari wan nafasi dan nafas. Jadi kalau lebih samar, takrif itu lebih samar ya, atau lebih tidak jelas ya, lebih tidak jelas dibanding mu'arrafnya, maka itu tidak boleh. Misalnya contohnya mendefinisikan asad singa, harimau dengan ghadamfar. Ghadamfar ini lebih samar, lebih khofa daripada asad. Asad ini lebih banyak diketahui oleh masyarakat dibanding ghadamfar. Sehingga kalau mendefinisikan asad dengan ghadamfar, maka itu tidak boleh. Ma huwal asad misalnya, apa itu asad? Ghadamfar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ghadamfar ini yang berposisi sebagai ta'rif ya, lebih khafa, lebih tidak jelas, lebih samar dibanding mu'arrafnya yaitu asad. Seharusnya yang benar malah dibalik, yaitu mendefinisikan ghadamfar dengan asad. Mal ghadamfar wal asad, baru itu benar. Misalnya contohnya juga, misalnya mendefinisikan uang dengan duit. Apa itu uang? Duit. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena uang itu lebih banyak diketahui oleh masyarakat dibanding duit. Sehingga mendefinisikan uang dengan duit itu tidak boleh. Karena duit ini lebih khofa, lebih samar, lebih tidak jelas daripada uang. Yang seharusnya yang benar adalah mendefinisikan duit dengan uang. Misalnya, apa itu duit? Uang. Nah, baru itu benar. Seperti misalnya contoh di sini, mendefinisikan api dengan jismun kan nafas. Apa itu api? Yaitu jisim, benda seperti nafas. Ini juga tidak boleh. Karena nafas itu sendiri lebih samar, lebih tidak jelas daripada nar. Nah, orang malah lebih tahu api dibanding apa itu nafas. Apa itu definisi nafas? Lebih jelas api daripada itu apa itu nafas. Sehingga mendefinisikan nar dengan jismun kan nafas itu tidak boleh. Au musawiyan atau setara. Kata arifil mutaharriki seperti mendefinisikan al-mutaharrik yaitu sesuatu yang bergerak bima dengan sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bisa kinin ialah diam. Fakadzalika maka begitu juga la yasihu tidak sah apa ta'rif li'annama karena sesungguhnya sesuatu huwa adapun ma laisa ialah tidak ada apa ma bisa kinin ialah diam, huwa adapun ma al mutaharriku ialah yang bergerak, wal mutaharriku dan adapun yang bergerak, huwa adapun mutaharrik, ma adalah sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bisa kinin ialah diam. Fahada maka adapun ini musawin ialah
setara lidzakah terhadap itu. Wa aksuhu dan sebaliknya hadza. Wala yasluhu dan tidak pantas, tidak layak. At-ta'rifu apa mendefinisikan bil musawi dengan sesuatu yang setara. Ai setara fil khofa maksudnya. Begitu juga mendefinisikan sesuatu yang setara kejelasannya. Misalnya mendefinisikan apa itu yang bergerak, yaitu yang tidak diam. Apa itu yang tidak diam? Yaitu yang bergerak. Nah, ini mendefinisikan seperti ini tidak boleh. Karena antara mutaharrik dan ma laisa bisakin kejelasannya setara. Misalnya juga mendefinisikan ganjil dengan yang tidak genap misalnya. Apa itu ganjil? Yaitu yang tidak genap. Apa itu yang genap? Yaitu yang tidak ganjil. Itu sama seperti ini tidak boleh. Karena antara ganjil dan tidak genap itu kejelasannya setara. Sementara syarat dari ta'rif itu yaitu harus lebih jelas ya. Harus lebih jelas bagi mukhatab, bagi lawan bicara kita dibanding mu'arrafnya. Karena tujuan dari ta'rif sekali lagi yaitu untuk memperjelas makna daripada mu'arrafnya. Kalau lebih samar atau setara, maka tujuan ini tidak bisa dicapai dengan adanya ta'rif tersebut. Warabi'uh dan adapun yang keempat, alla yakunah ialah tidak ada apa mu'arif bi alfazin majaziyatin ialah dengan menggunakan lafaz-lafaz majaz min ghairi qarinatin tanpa ada qarinah indikator tu'ayyinu yang menentukan apa qarinah al murada pada sesuatu yang dimaksudkan yang diinginkan. Syarat yang keempat dari syarat ta'rif yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh menggunakan lafaz majaz tanpa ada qarinah. Nanti kalau ada qarinah maka boleh. Cuma kalau tidak ada qarinah maka tidak boleh. Contohnya mendefinisikan dengan lafaz majaz tanpa ada qarinah. Kata arifil balidi seperti mendefinisikan al-balid orang yang bodoh bil himari dengan himar. Manil balid misalnya siapa orang yang bodoh itu al-himar tanpa ada qarinah. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena himar ini bisa dimaknai makna hakikinya yaitu hewan keledai dan bisa dimaknai majaznya. Majaz dari kata al-balid. Nah, karena ini tidak ada qarinah, maka kedua-dua makna ini bisa dimungkinkan. Bisa saja dimaksudkan dua-duanya. Kama idza kila sebagaimana dikatakan lakah kepadamu. Manil balid, siapa orang yang bodoh? Fatakulu, maka berkata kamu. Al balidu, adapun orang yang bodoh. Himarun, adalah himar. Fahadha, maka adapun ini. Qauluka al balid himarun la yasihu ialah tidak sah apa hadza. Tidak sah kalau tidak ada qarina. Fa in wujidat maka apabila ditemukan atau ada qarinatun apa qarinah yutaharrazu yang dijaga biha apa dengan qarinah anil maknal hakiki dari makna hakikinya sahah maka sah at-ta'rifu apa ta'rif. Kalau ada qarinah dengan adanya qarinah itu makna majaznya yang dikehendaki sementara makna hakikinya tidak, maka boleh mendefinisikan dengan lafaz majaz jika ada qarinah. Kata arifil balidi seperti mendefinisikan lafaz al-balid bihimarin dengan lafaz himar yaktubu yang menulis. Misalnya mendefinisikan al-balid bihimarin yaktub. Maka ini boleh ya. Karena ada qarinah yaitu qarinah yaktub. Yaktub ini ya menjadi indikator bahwasanya makna yang dikehendaki dari himar ini adalah makna majaznya, bukan makna hakikinya. Maka kalau mendefinisikan dengan lafaz majaz yang disertai dengan qarinah seperti ini, maka tidak masalah, boleh. Ini adalah 4 syarat yang harus terpenuhi di dalam ta'rif bil had dan ta'rif bil rasm. Nanti ada syarat-syarat tambahan, syarat-syarat lain
selain yang 4 ini, yang insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.